Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas materi penting yang dilengkapi dengan pembahasan dan contoh soal yang disusun secara lengkap dan jelas. Simak videonya sampai selesai agar setiap materi dapat dipahami dengan lebih baik. Mari kita mulai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi TKP, yaitu profesionalisme. Pertama, kita lihat dulu apa tujuan TKP ini diadakan, teman-teman. Kita lihat di sini. Sesuai keputusan Menteri PAN RB, yaitu TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan. Nah, subtema hari ini yaitu profesionalisme. Mari kita lihat, apa sih tujuannya? Nah, tujuan diadakan TKP profesionalisme ini yaitu untuk mengukur kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, di sini saya akan berikan tips dan trik dalam memilih jawaban pada soal TKP profesionalisme. Nanti teman-teman pilih jawaban yang menunjukkan sikap profesionalisme, ya. Di antaranya yang pertama, menunjukkan tanggung jawab dan komitmen. Dengan pengertian menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Ya, ini adalah ciri-ciri profesionalisme ya. Kemudian menepati janji atau tenggat waktu yang telah disepakati dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kita. Ya. Yang berikutnya, ciri-ciri profesionalisme yaitu fokus pada pekerjaan. Kita tetap bekerja secara efisien meskipun ada gangguan. Nah, ini soal TKP profesionalisme ini banyak ya, teman-teman ya. Bisa kita melaksanakan pekerjaan, lalu ada satu atau beberapa gangguan. Nah, sikap apa yang harus kita pilih? Ya, banyak contoh soal seperti itu ya. Oke. Kemudian, pilih jawaban yang menunjukkan inisiatif dan kemandirian. Ya, diantaranya memiliki daya tanggap untuk mencari solusi sendiri. Oke. Yang berikutnya, menunjukkan etika dan kepatuhan. Diantaranya, kemampuan dalam menjunjung tinggi kode etik dan patuh terhadap prosedur dan aturan yang berlaku, dan berlaku jujur. Berikutnya, ciri profesionalisme yaitu kinerja berkualitas, ya, yaitu bekerja secara terampil, kreatif, inovatif, dan teliti. Dan seseorang yang profesional itu senantiasa untuk berusaha meningkatkan kualitas pengetahuan dan keahlian. Jadi tidak cepat puas ya teman-teman ya. Senantiasa belajar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Dan terakhir, ciri-ciri profesionalisme yaitu bekerja dengan hati. Ya, artinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab disertai dengan ketulusan, dedikasi tinggi, terbuka atas pendapat dan masukan dari orang lain, dan memiliki antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi. Nah, itu tadi tips dan triknya. Sekarang, mari kita lihat contoh soal untuk TKP profesionalisme. Ya, sudah siap? Kita lihat contoh soal yang pertama. Anda bertugas sebagai ASN di sebuah kementerian yang berkantor di salah satu kota kecil. Suatu hari Anda mendapat penawaran untuk mengikuti sebuah pelatihan dari kantor selama 3 minggu yang berlokasi di Jakarta. Anda sudah menanti dan mengajukan permohonan mengikuti pelatihan tersebut sejak 1 tahun yang lalu. Sementara, pada saat yang bersamaan, Anda mempunyai tugas menjadi ketua tim di unit Anda dan mempunyai tugas yang harus segera diselesaikan karena batas pengerjaan semakin dekat. Sikap Anda adalah, nah, di sini kita lihat ya, soal TKP profesionalisme. Saya beri tips buat teman-teman.
dalam menyelesaikan soal TKP, pertama sekali kita harus identifikasi dua hal ya teman-teman ya. Ya, yang pertama, posisi kita di dalam soal itu sebagai apa? Agar kita paham kewenangan yang bisa kita lakukan itu sejauh apa gitu ya. Berdasarkan posisi kita atau status kita di soal tersebut. Yang kedua, baru case-nya apa? Case atau permasalahan yang dihadapi di dalam soal tersebut. Oke, mari kita bahas. Soal nomor 1. Posisi kita adalah sebagai ASN di kementerian, ya. Oke, case-nya apa teman-teman? Case-nya adalah kita mendapatkan penawaran pelatihan di Jakarta, tetapi bersamaan dengan tugas menjadi ketua tim, ya. Oke, kita mendapatkan penawaran pelatihan, tapi di sisi lain, kita mempunyai tugas menjadi ketua tim, di mana batas pengerjaan itu semakin dekat. Nah, sikap apa yang harus diambil? Kita lihat ya. Kita lihat opsi A. Memilih mengikuti kegiatan tim proyek karena Anda ingin memberikan kontribusi bagi tim. Oke. Yang A, ini sudah menunjukkan kemampuannya dalam memprioritaskan mana yang lebih penting ya, teman-teman ya. Tugas dan fungsinya harus dituntaskan, harus diselesaikan dengan baik ya, yaitu menjadi ketua tim. Oke. Sementara yang menjadi keinginannya yaitu pelatihannya itu bisa disingkirkan dulu ya, karena tidak menjadi kewajibannya gitu ya. Jadi A ini bisa dipertimbangkan, sementara yang B menyampaikan kepada tim Anda agar tugas-tugas yang ada ditunda. Nah, ini tidak bagus ya, teman-teman ya. Ini langsung skip. Yang C, memilih mengikuti pelatihan karena Anda ingin meningkatkan kompetensi. Oke, meningkatkan kompetensi itu baik ya, karena selalu berusaha mengembangkan diri. Tapi ingat, di sini kita memiliki tanggung jawab menjadi ketua tim. Harus dipertimbangkan juga ya, jadi tidak boleh mengikuti keinginan kita sendiri ya. Apakah tugas kita sudah selesai atau belum? Itu harus dipertimbangkan dulu ya. Jadi yang C ini kurang bijaksana. Yang C ini kurang bijaksana ya. Oke, lanjut yang D. Mengikuti kedua kegiatan tersebut secara bersamaan. Karena kedua kegiatan tersebut sudah menjadi tanggung jawab Anda, walaupun hasilnya tidak maksimal. Nah, mengambil dua tugas tersebut mungkin baik ya, tapi ingat, output pekerjaan keduanya itu apakah bisa dijamin? Dijamin maksimal atau tidak? Nah, di sini kan disampaikan ya, walaupun hasilnya tidak maksimal nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Karena tadi kita lihat ciri-ciri orang yang profesional yaitu mengerjakan tugas-tugasnya dengan kualitas terbaik ya. Jadi yang D ini kurang tepat. Oke, kalau saya urutkan, yang B ini poinnya 1 ya teman-teman ya. Kemudian yang D ini yang mengambil 2 tugas, ini poinnya 2. Yang C ini poinnya 3 ya. Sekarang tinggal A dan E. Yang E kita lihat. Mengutamakan tugas yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi dengan berkonsultasi dengan atasan. Nah, ini yang tepat ya teman-teman ya. Mengutamakan tugas yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi ya, di antara diklat dan menjadi ketua tim tadi dengan konsultasi terlebih dahulu dengan atasan. Ya. Ini bijaksana sikapnya dan menunjukkan profesionalisme yang baik. Jadi ini poinnya 5. Oke, dan jawabannya E. Sementara yang A tadi poinnya 4 ya. Oke, itu tadi soal nomor 1. Baik. Menarik ya? Mari sekarang kita lanjut ke soal
berikutnya, ya, yaitu soal nomor 2. Nah, ini adalah urutan poinnya, ya. Sekarang nomor 2. Anda mempunyai usaha rental PlayStation di rumah Anda. Usaha tersebut merupakan usaha sampingan yang Anda kerjakan sepulang bekerja di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari, saat Anda baru membuka rental PlayStation tersebut, ada seorang anak kecil yang ingin bermain PlayStation selama 2 jam. Ia lalu menyerahkan uang rental di awal kepada Anda. Belum genap 1 jam permainan, orang tuanya datang dan menyuruhnya pulang. Anak tersebut pun menuruti keinginan orang tuanya. Sikap Anda adalah... Nah, kita lihat. Posisi kita sebagai apa, teman-teman? Kita sebagai pengusaha ya. Pengusaha rental PlayStation. Walaupun kita juga sebagai pegawai di sebuah instansi pemerintah. Tapi di soal ini, posisi kita sebagai pengusaha atau seseorang yang memiliki usaha rental PlayStation, ya. Kita lihat case-nya, Pak. Nah, ternyata ada anak kecil yang ingin bermain PlayStation selama 2 jam. Ia sudah menyerahkan uang rentalnya kepada Anda. Tapi, belum genap 1 jam, orang tuanya datang dan menyuruhnya pulang. Sikap kita adalah, mari kita lihat opsi-opsinya. A. Mengembalikan uang yang telah dibayar oleh anak tersebut kepada Anda. Oke, ini bagus ya. Ini menunjukkan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke. B. Menyampaikan kepada orang tuanya agar memberi izin kepada anaknya untuk bermain sebentar. Ya, apakah ini baik, teman-teman? Di saat ada orang tua yang menasihati anaknya, ternyata kita nasihatin kembali orang tuanya ya. Jadi itu kurang bijaksana ya. Ini bisa memperkeruh suasana. Ya, bukan ini ya, tindakan yang tepat. C. Mempertimbangkan apakah tetap melanjutkan usaha PlayStation tersebut atau tidak dengan melihat respon dari lingkungan Anda. Ini bisa dipertimbangkan berikutnya ya, tapi solusi C ini tidak menjawab case yang ada. Ya, case yang ada adalah seorang anak disuruh pulang oleh orang tuanya. Itu case-nya. Sementara opsi C tidak menjawab hal tersebut ya. Jadi yang C ini kita singkirkan dulu. Ya. Yang C ini poinnya 3 ya. Yang B tadi menasihati orang tuanya itu ya bisa dapat poin 2 ya. D. Menyampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Oke, ini bagus, ini sopan ya. Menunjukkan rasa empatinya juga, ya, rasa bersalah, ya bukan rasa bersalah ya, tapi mengerti atas kondisi orang tuanya tersebut ya. E. Ikut memarahi anak kecil tersebut karena tidak mematuhi orang tuanya. Nah, ini enggak tepat ya. Ini poinnya 1. Ya. Sekarang antara A dan D, yang mana mendapatkan poin 5, teman-teman. Kita lihat, kalau yang D hanya menyampaikan permohonan maaf. Ya, aksinya berupa permohonan maaf. Sementara kita lihat anak kecil tadi sudah memberikan uang rentalnya ya selama 2 jam. Ya, tapi kan belum genap 2 jam ya sudah disuruh pulang sama orang tuanya. Nah, berarti ada tanggung jawab kita di situ mengembalikan uang yang tadi dibayarkan ya. Jadi lebih tepat jawabannya A ya, teman-teman ya. Ini menunjukkan sikap profesionalisme kita. Oke? Jadi A poinnya 5, D poinnya 4. Oke, demikian soal nomor 2. Belajar CPNS tapi masih berantakan jadwalnya? Cobain deh fitur planner di Ayo CPNS.
fitur ini gratis buat semua pengguna iOS CPNS. Kamu bisa bikin workspace sendiri dan atur belajar kamu biar lebih terstruktur. Kamu tinggal buat tugas, tulis judul tugas kamu, pilih kategori yang kamu inginkan, dan tambahin deadline sesuai waktumu. Nanti tugasnya langsung diarahkan ke halaman yang sesuai. Jadi tinggal klik dan langsung deh kerjain. Masih bingung mulainya dari mana? Tenang, di menu Explore udah ada template dari iOS CPNS yang bisa langsung kamu pakai. Yuk, mulai atur jadwal belajarmu sekarang. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita baca. Anda merupakan bagian dari tim ahli gizi yang ditugaskan untuk memberikan sosialisasi program makanan bergizi di daerah yang sangat terpencil. Namun, sehari sebelumnya dikabarkan bahwa telah terjadi wabah menular di desa tersebut. Sikap Anda adalah, kita lihat, posisi kita sebagai apa teman-teman? Ya, sebagai bagian dari tim ahli gizi ya. Atau kita bisa disebut anggota ya, anggota tim ahli gizi. Case-nya apa? Kita lihat case-nya adalah kita ditugaskan memberikan sosialisasi makanan bergizi ya di daerah yang terpencil. Namun sehari sebelum pelaksanaan ada kabar bahwa telah terjadi wabah menular ya, teman-teman ya. Bahwa terjadi wabah menular di desa tersebut. Sikap apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kita harus menunjukkan keputusan yang terbaik dan kebijaksanaan ya dalam menanggapi hal tersebut dan apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan tugas kita yang tadi ya, melakukan sosialisasi ya. Kita lihat yang A. Menjalankan sosialisasi program makanan bergizi sesuai rencana karena kepentingan umum lebih penting. Nah, yang A ini baik, teman-teman. Tapi tidak bijaksana ya. Hanya terpaku bahwa program ini harus dilaksanakan sesuai rencana. Tapi tidak melihat kondisi yang terjadi. Jadi yang A ini kurang bijaksana ya. Kita skip. Lanjut B. Menunda keberangkatan hingga wabah berhenti. Nah, ini bijaksana karena kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sosialisasi. Oke, kita simpan yang B. C. Membatalkan rencana karena pertimbangan kesehatan rekan-rekan tim akan terkena wabah tersebut. Oke, kita lihat yang C. Membatalkan ya di sini ya. Bukan merevisi bahasanya, bukan mengubah jadwal ya, tapi membatalkan. Membatalkan artinya apa, teman-teman? Programnya tidak dilaksanakan, tidak jadi gitu ya. Berarti ini kurang tepat ini poinnya 1. Ya, bukan programnya yang dibatalkan ya, tapi pelaksanaannya yang digeser atau direvisi gitu ya. Jadi yang C ini poinnya 1. D. Merevisi jadwal keberangkatan sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini lebih bagus ya. Lebih tepat. Kita simpan juga. E. Merevisi program dengan menambah program sosialisasi cara mencegah wabah menular. Nah, yang E ini bukan menjadi solusi ya, teman-teman ya. Merevisi program tapi menambah lagi programnya. Ya, ini nggak efektif ya. Jadi ini poinnya 2 ini. Yang C. Sementara yang A menjalankan sesuai rencana ini poinnya 3. Sekarang kita lihat B dan D. Mana yang lebih efektif tindakannya? Menunda keberangkatan hingga wabah berhenti. Ya, ini waktunya belum jelas ya. Sementara yang D, merevisi jadwal keberangkatan sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, di sini dijelaskan dasarnya itu adalah kondisi lapangan. Ya. Kalau yang B, hingga wabah berhenti. Ya. Kita belum tahu nih, wabah berhenti yang dimaksud ini di lokasi itu saja atau seluruh daerah gitu ya, di mana wabah itu ada. Jadi kurang spesifik ini. Yang B ini kurang spesifik. Walaupun niatnya sudah baik.
Ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah D. Poinnya 5, yang B poinnya 4. Nah, ini adalah urutan poin dari tiap-tiap opsi ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Anda adalah seorang akuntan yang baru saja lulus dan merintis sebuah usaha kantor akuntan publik bersama 2 orang rekan Anda. Anda mendapatkan seorang klien yang mempunyai usaha restoran. Setiap bulan Anda membuat laporan keuangan, menghitung pendapatan dan pajak restoran tersebut. Pada bulan kedua, laporan yang dibuat oleh tim Anda tidak diterima oleh manajemen restoran karena dianggap tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Sikap Anda adalah, kita lihat, di sini posisi kita adalah sebagai seorang akuntan, ya, yang baru lulus dan merintis sebuah usaha KAP, kantor akuntan publik. Case-nya apa, teman-teman? Case-nya adalah klien kita tidak terima, ya, dengan laporan yang dibuat oleh tim Anda, ya. Ya, di sini laporan yang dibuat oleh tim Anda tidak diterima oleh manajemen restoran karena dianggap tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Maka sikap kita adalah A. Menerima masukan dan kritikan dari klien dan mengerjakannya sesuai dengan keinginan klien. Oke, kita simpan dulu yang A. B. Mencari tahu letak ketidaksesuaian laporan tersebut, mendiskusikannya dengan klien, memperbaikinya, dan melaporkan kembali. Oke, sudah kelihatan ya di sini ya. Lebih spesifik dan secara runut, ya, tindakan yang harus dilakukan itu ada di opsi B ya teman-teman ya. Jadi ini opsi B ini masih poin tertinggi. Kita lihat dulu yang C. Memohon maaf atas nama pribadi dan tim, lalu mencari tahu siapa yang menyebabkan kesalahan. Kira-kira dengan mencari tahu siapa yang menyebabkan kesalahan, masalahnya terselesaikan nggak? Enggak ya. Yang C ini tidak solutif ya. D. Memohon maaf kepada klien atas ketidaknyamanannya dan berusaha mempertahankan dan menjelaskan bahwa laporan tersebut telah sesuai. Oke, yang D ini bisa menjadikan perdebatan ya teman-teman ya, antara keinginan klien dengan laporan yang telah kita susun ya, karena kita bertahan dengan laporan tersebut ya, dan terkesan tidak mau menerima kritikan dan masukan. Jadi yang D ini juga kurang tepat. E. Tidak menerima kritikan tersebut dan tidak perlu berusaha. Wah, ini saja sudah tidak bagus ya. Ini poinnya 1, yang D poinnya 2 ya. Yang C poinnya 3. Nah, yang A ini poinnya 4 ya. Dan jawaban terbaiknya B, poinnya 5. Oke. Berikut urutan poin dari setiap opsi. Oke. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan pada video kali ini. Semoga materi dan pembahasan yang kita bahas hari ini bisa membantu teman-teman memahaminya dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.